Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Alif Diah Yunitasari pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 5 Sekolah Dasar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab adalah sekumpulan firman-firman Allah yang dikumpulkan menjadi sebuah buku. Iman artinya percaya. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah adalah kita percaya dan meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Allah menurunkan 4 kitab kepada para rasulnya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Setelah ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah kitab Taurat. Taurat artinya hukum atau syariat. Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Taurat berbahasa Ibrani. Isi Taurat. Taurat berisi perintah yang disyariatkan kepada Bani Israel. Ada 10. Yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh adalah larangan mengambil hak orang lain. Kitab suci yang kedua adalah Zabur. Zabur artinya adalah tulisan. Zabur turun pada abad ke-10 sebelum Masehi. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur berbahasa Kipti. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat tentang syariat. Kitab suci yang berikutnya adalah kitab suci Injil. Injil artinya kabar gembira. Turun pada abad ke-1 Masehi. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Injil berbahasa Suryani. Isi pokok kitab Injil yang pertama adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan, turun pada abad ke-7 Masehi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berbahasa Arab. Pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama adalah akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima, tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Al-Quran turun ayat pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Ayat terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3 pada waktu Haji Wada. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Keempat kitab Allah tersebut sama-sama mengajarkan tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah.
3 kitab Taurat, Zabur, Injil hanya berlaku bagi umat Rasul yang menerimanya. Kita wajib percaya bahwa itu adalah kitab dari Allah. Sedangkan Al-Quran berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia ini sampai akhir zaman. Kita wajib mengimaninya dan mengamalkan ajarannya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.